kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Oh, tadi udah ya ini ya? Ya udah, Oh, ini udah tadi. ya? Tapi nggak apa-apa, kan ada juga Iya. demi kemuliaanmu. Bayangin nih, demi kemuliaanmu, ini iblis loh yang berkata, demi kemuliaanmu Allah, Pasti aku akan menyesatkan pasti mereka aku semua. akan menyesatkan mereka semua. Jadi tujuan iblis menyesatkan mereka semua, manusia semua itu adalah demi memuliakan Allah. Allah. Nah, Dan Bu Fatimah, saya mau tanya nih ya, di sini ya, ayat ini. Masa iblis bisa Nikola kan katakan, ya? Enggak, maksudnya artinya Bu, bukan itu ya. Jadi masa iblis berkata demi kemuliaanmu, berarti iblis kan tidak menghormati Tuhan atau Allah itu kan. Kenapa? Nah, inilah yang kita bilang itu lucunya itu di sini. Apa namanya? Dalam Quran itu kok iblis itu kadang-kadang kayak malah lebih baik gitu loh. Tapi kalau jadi mengikuti kodratnya, tadi siapa yang nanya, teman kita yang nanya itu, tapi demi kodratnya si iblis, Pak, dia melaksanakan perintahnya, Pak, karena kodratnya si iblis itu ialah untuk menyesatkan, kan dia diciptakan untuk menyesatkan. Betul, tapi maksud saya iblis tidak pernah menghormati Tuhan, itu aja maksud saya, Pak. Kalau saya melaksanakan perintahnya atau keinginan iblis itu terserah iblis lah, tapi intinya kalau di Kristen juga kan iblis itu menentang Allah, menentang Tuhan. Iya, kalau di kita kan jelas, kalau di iman kita jelas, iblis itu nggak diciptakan Tuhan untuk menyesatkan kita, enggak. Tapi karena dia adalah malaikat yang jatuh yang menggoda manusia. Tetapi di iman tata sebelah beda. Mereka itu sudah dikodratkan, iblis itu sudah diciptakan sedemikian rupa, kodratnya iblis itu, takdirnya iblis itu untuk menyesatkan. Jadi iblis itu harus melakukan misinya, itu dia barusan sesuai dengan kodrat ciptaannya. Dia memang diciptakan itu ibaratnya dia mesin pompa air nih, si iblis. Ya tugasnya harus pompa air gitu loh. Ya, itu satu. Saya tambahin lagi. Iblis di dalam Islam itu dan Quran itu gak dapat tangguhan juga, Pak. Gak dapat penangguhan tuh artinya gak dapat pengampunan seperti manusia gitu. Gak ada ceritanya ada pertobatan atau apa tuh gak ada. Jadi memang ya, sih sama di Alkitab sama ya memang, karena memang iblis yang sudah jatuh dalam dosa itu semuanya terbuang dan dibuang ke tempat gua-gua gelap kan, dan gak dapat penangguhan juga. Tetapi manusia, nah bedanya kita tuh orang Kristen tuh jelas, Pak, kenapa manusia itu mendapatkan pengampunan, dikarenakan manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan kita gitu loh. Nah, jadi makanya kita spesial di hadapan Tuhan. Nah, sementara si dulunya malaikat ya, kalau kita kan ketahuan malaikat, tetapi kalau dalam Islam itu dari awal mula memang diciptanya juga berbeda, Pak, dari api. Dan dia sudah memang harus ditugaskan untuk yang tadi seperti Pak Lontong bilang, sudah diciptakan, disetting sebagai penyesat, begitu loh maksudnya, penggoda dan lain sebagainya. Jadi nggak ada ceritanya jatuh dalam dosa apa tuh, nggak ada prosesnya. Nah kalau kita ada prosesnya ya, sehingga Tuhan mengusir dan pengikut-pengikutnya tuh dibuang semuanya. Pemberontak-pemberontak yang ngikutin dia itu semuanya dibuang seperti itu. Ya malah harusnya di Islam iblis harus tanya ke Allah, loh aku nih salahnya apa loh? Kamu kan ciptakan saya, kamu setting saya sebagai penyesat, aku melakukan tugasku dengan baik. Kok aku disalahkan? Itu malahnya harusnya iblis bisa komplain. Iya. Karena kan memang dia diciptakan, disetting memang untuk menyesatkan. Tapi tiba-tiba kalau iblis berbuat baik, nah itu dia berurusan salah. Pasti Allah akan menegur, loh kamu aja diciptakan untuk menyesatkan, masa kamu menjadi baik kepada manusia? Nah iblis enggak toh, iblis tetap menyesatkan manusia. Jadi dia melaksanakan perintahnya, dia melaksanakan kodratnya yang ciptaannya dan settingannya dia lakukan dengan baik. Dan makanya dikatakan di ayat itu tadi, sewaktu dia menyesatkan mereka semua, dia itu memuliakan Allah. Nah itu yang mau saya tanya, Pak. Iblis tidak pernah memuliakan Allah kalau di di versi kita ya. Tapi kalau di versi Islam ini ya itu yang mau saya tanyakan, kenapa iblis memuliakan Allah kan gitu. Itu saja Pak yang mau saya tanya. Kalau saya memang sih iblis gini, kalau saya mau bertanyakan, kalau dia memuliakan Allah
dengan cara menyesatkan. Artinya siapa Allah itu? Bapaknya ya. Bapaknya penyesat. Yes. Enggak, maksudnya Enggak, apakah itu kan ciptaan. Bapak penduduk. Jadi Allah SWT itu menciptakan iblis. Kan beda dengan kita. Ya, kalau kita Tuhan tidak menciptakan iblis. Ya. Betul, Kan betul. begitu. enggak. Nah, itu harus kita tahu dulu ke situ untuk mempelajari. Iblis diciptakan berarti untuk jadi tumbal, ya. Untuk jadi Gak apa? adil kan? Itu gak adil namanya. Iya. Itu loh. Sudah nggak dapat penangguhan, dia sudah dari awal udah dicipta dari api, untuk memang disetting untuk menggoda Ya. manusia, untuk menyesatkan Analoginya manusia. gini, analoginya manusia menciptakan pisau, terus pisau untuk digunakan untuk motong ayam, terus pisaunya disalahkan. Kenapa Ya. engkau memotong ayam? Nah, itu Padahal si analoginya. pisau ngomong, ya. kan saya diciptakan untuk motong ayam, gitu. Analoginya. Gue disalahin. Jadi Itu. sebetulnya dari sini kesimpulannya saya bisa ambil. Ini sebetulnya saya mau tanya juga, ayatnya tadi iblis diciptakan Allah itu di mana? Terus yang kedua berarti Allah ini berarti munafik dong ya. Di satu sisi dia berkata A padahal dia mengingkari perkataan A-nya dia yang dikatakan tadi kan. Seperti menyesatkan, tapi kalau iblis menyesatkan orang katanya disalahkan kan, seperti itu. Jadi bedanya iman kita sama mereka gini teman-teman. Kalau kita kan Allah kita itu yang maha itu dia tidak mengkontradiksi dirinya sendiri. Kalau dia sudah maha baik, dia tidak akan membuat suatu kejahatan. Dia tidak bisa jadi maha jahat, nggak bisa. Karena dia sudah mengkontradiksi kalau dirinya kalau dia melakukan ini. Jadi dia yang maha baik itu tadi, dia tidak melakukan yang jahat. Tetapi yang di sebelah mempercayai Allah itu, dia segala maha itu. Baik yang maha baik, maha jahat, maha penipu, maha apa, pokoknya semua maha dia gitu loh. Meskipun kan Allah itu mengkontradiksi dirinya sendiri, dia sendiri menciptakan iblis untuk menyesatkan. Dan dia juga menciptakan malaikat untuk melindungi.